Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Bapak Aris Mahmud DMA serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan serta aktivitas dalam keadaan sehat dan walafiat. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam baldatut thayyibah, yaitu dengan adanya agama Islam dan iman. Di sini saya akan menceritakan biografi serta sejarah dari Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir hingga wafat. Kita mulai dari sejarah kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keadaan bangsa Arab sebelum kelahiran beliau, mayoritas bangsa Arab itu sudah mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun seiring berjalannya waktu, mereka sudah mulai meninggalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Selanjutnya merupakan keadaan kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum kelahiran Nabi. Jadi kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi itu sangat kontra, yang mana kaum bangsawan itu lebih dipandang lebih istimewa ketimbang dari bangsa-bangsa yang minoritas atau bisa dikatakan kalangan yang menengah ke bawah. Selanjutnya keadaan ekonomi dari bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi itu, kondisi ekonomi bangsa Arab pada saat itu seperti yang kita ketahui bahwa mereka sudah sudah mengenal yang namanya perdagangan. Ada sebagian kecil yang sudah bertani. Jadi pada masa sebelum kelahiran Nabi itu bangsa Arab sudah banyak yang berdagang serta sebagian kecil itu bertani. Terus bagaimana akhlak dari bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi? Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Arab itu sebelum kelahiran Nabi ada beberapa yang menyimpang, seperti adanya pelacuran, perjudian, terus perzinahan. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa mereka juga memiliki akhlak terpuji. Jadi bangsa Arab ini memiliki akhlak terpuji, walaupun itu terkadang mereka sering dianggap menyeleweng, namun mereka masih mempunyai sikap yang terpuji. Antara lain adalah mereka masih memiliki sikap yang dermawan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa, serta pemberani, lemah lembut, serta
saling menolong antar sesama. Selanjutnya masa kelahiran Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Nah, kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu Raja Abraha beserta prajuritnya ingin menghancurkan Ka'bah dengan menunggangi seekor gajah, yang mana peristiwa tersebut dikisahkan dalam surah Al-Fil. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir ke muka bumi sudah dalam keadaan nyata. Karena pada saat Nabi Muhammad 7 bulan dalam kandungan ibunya itu, ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib itu sudah meninggal dunia. Perlu kita juga mengetahui bahwa ibunda dari Nabi Muhammad SAW itu bernama Siti Aminah. Pasca setelah Nabi Muhammad lahir, itu juga diceritakan dalam suatu riwayat bahwa buah-buahan yang ada di muka bumi itu semuanya berbuah untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu paling sempurnanya manusia. Setelah Nabi Muhammad lahir, beliau bukan hanya disusui oleh ibundanya saja, namun beliau juga disusui oleh seorang budak yang bernama Suwaibah, yang mana ia merupakan budak dari Abu Lahab. Selepas itu Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu selama 5 tahun itu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi pada saat dalam asuhan Halimah ada peristiwa, yaitu pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, yang mana kejadian ini ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu berumur 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun, dan ada yang mengatakan 5 tahun. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad itu bermain bersama teman-temannya. Namun datanglah malaikat Jibril berjubah putih yang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian teman-temannya ini memberitahu peristiwa tersebut kepada Halimah. Lalu Halimah sedikit panik, lalu memeriksa keadaan Nabi Muhammad SAW. Namun yang dilihat oleh Halimah itu tidak seperti sedang terjadi seperti tidak terjadi apa-apa atau dalam keadaan baik-baik saja. Setelah tinggal bersama Halimah, Nabi Muhammad SAW itu tinggal bersama ibunya. Jadi selepas dari diasuh oleh Halimah, Nabi Muhammad itu kembali tinggal bersama ibunya. Ketika berumur 6 tahun, beliau mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib yang berada di
kota Madinah. Mereka berdua pergi ke kota Madinah dibiayai oleh Abdul Muthalib, yaitu kakek dari Nabi Muhammad SAW. Sepanjang perjalanan mereka berdua ditemani juga oleh Ummu Aiman. Setelah sampai di kota Madinah, mereka berdua itu tinggal di sana selama 1 bulan, lalu kembali lagi ke Mekah. Namun sampai di tengah perjalanan, yaitu di perkampungan Ahwa, itu ibunda Nabi Muhammad SAW itu menderita sakit dan akhirnya meninggal di sana, lalu dimakamkan di sana. Jadi pada saat Nabi Muhammad berumur 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu, ditinggal oleh ayahnya beserta ibunya. Selepas itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ia sangat mengasihani Nabi Muhammad SAW, yang mana di usianya yang masih dini, yang masih berumur 6 tahun sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ia sangat menyayangi Nabi Muhammad dan mengasuh Nabi Muhammad itu layaknya anak-anaknya sendiri. Perlu diketahui bersama juga bahwa pada saat itu Abdul Muthalib ini mendapat kedudukan khusus di kalangan Bani Hashim, karena Abdul Muthalib ini merupakan tokoh yang sangat berpengaruh bagi Bani Hashim pada saat itu. Terus kakeknya Nabi Muhammad SAW itu mengasuh Nabi Muhammad itu hanya beberapa tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW itu berumur 8 tahun, kakeknya ini meninggal dunia. Jadi setelah kakeknya ini wafat, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sama dengan Abdul Muthalib, sama dengan kakeknya, pamannya ini merawat Nabi Muhammad SAW itu dengan kasih sayang, sama dengan anak-anaknya, bahkan lebih menyayangi dan memuliakan dari anak-anaknya sendiri, karena Abu Thalib ini sangat kagum pada akhlak serta perilaku Nabi Muhammad SAW. Jadi beberapa tahun kemudian, pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 12 tahun, itu sudah ikut pamannya untuk berdagang ke Syam. Beberapa waktu kemudian, sesampainya di Syam, mereka bertemu dengan pendeta Buhairah, dan kakek dari Nabi Muhammad SAW itu menceritakan perilaku Nabi Muhammad. Lalu si pendeta ini mengatakan kepada pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi
pemimpin umat, karena tanda-tanda kenabiannya itu sudah terlihat. Maka secara tidak langsung Abu Thalib langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Selanjutnya peristiwa Fijar. Peristiwa Fijar ini merupakan sebuah perang yang mana perperangan ini terjadi antara suku Quraisy, yaitu yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan Qais Ailan. Peperangan ini dimenangkan oleh suku Quraisy. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad pada ketika berumur 15 tahun itu sudah ikut dengan pamannya serta membantunya untuk menyiapkan alat panah yang akan digunakan untuk peperangan. Selanjutnya peristiwa Haiful Fudul. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian di antara keduanya. Jadi perdamaian ini disepakati pada bulan Zulqaidah yang termasuk bulan haram di rumah Abdullah bin Ju'an At-Taimi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Bahkan beliau menjadi Rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Ju'an yang lebih saya cintai dari onta merah." Jadi setelah ini kan kejadiannya itu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad itu masih berumur 15 tahun. Ketika sudah diangkat menjadi Rasul, beliau sangat ingat betul kejadian peristiwa tersebut. Kehidupan Nabi Muhammad dari masa kecil sampai tumbuh dewasa. Jadi masa muda Nabi Muhammad SAW itu dilalui dengan kehidupan yang sangat berat. Yang mana ketika masih di kandungan beliau sudah ditinggal oleh ayahnya. Terus ketika berumur 6 tahun beliau sudah ditinggal oleh ibunya. Lalu dilanjutkan dengan ketika beliau berumur 8 tahun sudah ditinggal oleh kakeknya. Jadi beliau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu harus berusaha sendiri, mandiri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beliau Nabi Muhammad SAW ini mengembala kambing dari penduduk Mekah itu untuk mendapatkan upah. Selanjutnya pada usia 25 tahun beliau mulai usaha dagang dengan modal yang diberikan oleh Khadijah. Jadi Khadijah ini merupakan seorang saudagar yang kaya raya serta berstatus janda. Jadi mulai dari perdagangan tersebut selang beberapa waktu itu Khadijah semakin kagum dengan budi pekerti serta kejujuran Nabi Muhammad SAW hingga Khadijah dan juga Nabi Muhammad SAW itu mengadakan
kesepakatan tawaran, yaitu mereka berdua berdagang, kemudian itu sistemnya itu bagi hasil. Lalu kemudian Siti Khadijah ini memperlakukan Nabi Muhammad SAW itu beda dengan pedagang-pedagang dari pedagang-pedagang lainnya. Jadi barang-barang dagangan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih utama dan tidak pernah diberikan sebelumnya kepada pedagang-pedagang lain. Selanjutnya peristiwa menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Khadijah. Setelah beberapa waktu kemudian, mereka Sayyidina Khadijah semakin mengetahui dari Muhammad, keluhuran budi, kejujuran, serta kecerdasan beliau. Maka Sayyidina Khadijah ini tertarik atau bisa dibilang suka kepada Nabi Muhammad SAW, hingga mereka menikah pada saat Nabi Muhammad itu berumur 25 tahun dan Sayyidina Khadijah ini berumur 40 tahun. Jadi jangka waktu mereka berdua itu 15 tahun lebih muda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya peristiwa pemugaran Ka'bah. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW itu berumur 35 tahun, kaum Quraisy ini sepakat untuk merenovasi bangunan Ka'bah yang sudah lapuk di sana karena termakan usia. Namun pada saat pembangunan sampai pada peletakan Hajar Aswad, terjadilah pertikaian di antara mereka, sehingga Nabi Muhammad itu menjadi penengah bagi mereka, yaitu dengan cara untuk meletakkan Hajar Aswad adalah dengan cara menggunakan kain, lalu ujung dari kain tersebut dipegang oleh semua tokoh-tokoh dari suku tersebut. Lalu ketika sudah sampai pada peletakan, Nabi Muhammad yang meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Dan ini disepakati oleh semua pihak. Selanjutnya kepribadian menarik sebelum diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu ketika beliau berusia 40 tahun. Namun tanda-tanda kenabian beliau itu sudah muncul dari beliau masih kecil, yang mana seperti ketika beliau pergi ke Syam diikuti oleh awan, terus
telunjuknya bisa memancarkan air. Pokoknya ketika kecil itu banyak mukjizat-mukjizat yang sudah ada pada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu wahyu pertama dan pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ketika Nabi Muhammad SAW itu mendekati umurnya yang ke-40, beliau suka menyendiri dan menghindar dari lingkungan kehidupan kaumnya. Jadi beliau sering pergi menyendiri. Salah satunya itu Gua Hira, tempat penyendirian beliau. Namun beberapa waktu kemudian turunlah wahyu serta peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW ini menjadi Nabi sekaligus Rasul. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Ramadan, tepat pada usianya beliau yang ke-40 dalam hitungan Hijriah. Jadi pada saat itu beliau dihampiri oleh malaikat Jibril dengan membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi pada kejadian tersebut, setelah beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan badannya itu gemetar, khawatir bahwa apa yang baru saja dialami itu akan mencelakakannya. Kemudian Khadijah berusaha untuk menenangkan beliau, menyuruhnya dia tidur dan menyelimuti beliau. Lalu kemudian ketika keadaan beliau sudah membaik, Sayyidina Khadijah ini menyuruh Nabi Muhammad untuk menceritakan kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Jadi setelah Nabi Muhammad itu keadaannya membaik, Nabi Muhammad itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa malaikat Jibril itu mendatangi beliau dengan memberikannya dia wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan Sayyidina Khadijah itu langsung mempercayai peristiwa tersebut. Terus orang kedua yang mempercayai peristiwa tersebut juga adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, sesudah wahyu pertama itu diturunkan, lanjutlah diturunkannya wahyu yang kedua, yaitu wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Mudaththir, yang mana dalam ayat ini Nabi Muhammad SAW diberi tugas untuk menyerukan kepada umatnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
setelah wahyu kedua itu diturunkan, terjadilah fase pertama, yaitu penyebaran dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Jadi pada awalnya itu Nabi Muhammad SAW hanya menyebarkan dakwahnya itu kepada keluarganya sendiri, terus kerabatnya, karena mengingat pada saat itu kedudukan Nabi Muhammad itu masih dibilang lemah, belum, kalau disebarluaskan secara terang-terangan itu kemungkinan banyak penolakan dari berbagai pihak, terutama bagi kaum musyrikin. Selanjutnya yaitu fase kedua, yaitu penyebaran dakwah secara terang-terangan. Setelah selesai mendakwahkan ajarannya kepada keluarganya serta kerabat-kerabat dekatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menyebarkannya secara terang-terangan. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW itu mempertegas dakwahnya kepada orang-orang atau secara terang-terangan, banyak yang menolak, terutama dari kaum musyrikin. Mereka sangat menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada dari kaum Quraisy itu yang menghadap Abu Thalib, menyuruh agar Nabi Muhammad itu tidak menyebarluaskan ajarannya. Jadi setelah disampaikannya ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, beliau mendapatkan ejekan beserta hinaan serta berbagai tuduhan, yang mana mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad itu bahwa Nabi Muhammad itu menyebarkan isu negatif yang tidak baik dan berbagai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu katanya bohong, tidak benar. Selanjutnya, setelah mendapat perlakuan, ejekan beserta hinaan, Nabi Muhammad juga mengalami penindasan serta penyiksaan. Beberapa bulan berlalu, namun upaya mereka belum membuahkan hasil, maka kaum Quraisy kembali berkumpul untuk menentukan langkah berikutnya. Jadi berbagai ejekan dan tuduhan itu sudah tidak mempan lagi. Jadi mereka itu menyusun siasat bagaimana Nabi Muhammad ini agar berhenti menyebarkan ajarannya. Jadi ketika beberapa upaya dari kaum kafir Quraisy ini, berbagai upaya mereka lakukan seperti membujuk Abu Thalib untuk menyuruh Nabi Muhammad tidak menyebarkan dakwahnya. Ide untuk membunuh Nabi Muhammad dari kaum kafir Quraisy itu
semakin banyak. Jadi pada saat itu kaum kafir Quraisy itu berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun upaya dari mereka itu banyak yang tidak berhasil, selalu mengalami kegagalan karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah melindungi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya merupakan peristiwa masuknya Hamzah ke dalam agama Islam. Jadi di tengah suasana yang semakin mencekam dan penuh dengan intimidasi, jadi orang kafir Quraisy itu yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib itu masuk Islam. Hamzah masuk Islam setelah mendengar berita bahwa perlakuan Abu Jahal yang telah menganiaya Nabi Muhammad SAW itu dengan melemparkan batu kepada Nabi Muhammad SAW hingga kepalanya itu berdarah, mengucur darah. Dengan itu Hamzah merasa kasihan kepada Nabi Muhammad SAW hingga Hamzah ini masuk Islam dan terus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya peristiwa masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Umar bin Khattab itu merupakan suatu tokoh yang keras. Bahkan diceritakan bahwa Umar bin Khattab ini hampir membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun pada akhirnya Umar bin Khattab ini masuk ke dalam agama Islam dikarenakan pada saat itu. Jadi Umar bin Khattab masuk Islam itu dikarenakan mendengar adiknya yang membaca Al-Quran. Jadi kejadian masuk Islamnya Umar bin Khattab itu menimbulkan kegemparan di kalangan kaum musyrikin dikarenakan Umar bin Khattab ini tokoh yang sangat tegas, pemberani. Namun beliau sudah masuk Islam, sementara ini menjadi sukacita bagi kaum muslimin karena memiliki sebuah benteng yang kuat yang mana nantinya akan bisa untuk menyebarluaskan agama Islam itu secara berani tanpa ada rasa takut. Jadi pada saat berbagai upaya dilakukan serta banyaknya orang kafir Quraisy itu yang masuk Islam, mereka mencari upaya agar mencegah dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini menemui kegagalan. Antara lain mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan melarang mengadakan pernikahan, jual beli, bergaul, berkunjung dan berbicara kepada mereka kecuali jika mereka itu menyerahkan Nabi Muhammad SAW itu untuk dibunuh. Jadi kesepakatan tersebut mereka tulis dalam lembaran yang digantung di sekitar Ka'bah. Akibat dari pemboikotan itu, Bani Hashim dan Abdul Muthalib itu menjadi terisolir, baik yang beriman maupun yang kafir, kecuali Abu Lahab. Mereka terkurung di perkampungan Abu Thalib sejak awal Muharram tahun ke-7 kenabian. Selanjutnya merupakan tahun duka cita bagi Nabi Muhammad SAW, yang mana
kejadian ini disebut dengan Amun Husni, yaitu tahun kesedihan yang mana wafatnya Abu Thalib ini menjadi kehilangan terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, karena Abu Thalib ini sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Namun pada saat detik-detik wafatnya beliau ini, Nabi Muhammad itu membisikkan kepada pamannya ini untuk membaca syahadat. Namun Abu Jahal itu juga berada di sampingnya. Jadi keduanya itu saling membisikkan. Namun pada akhirnya Abu Thalib itu pamannya tidak mengucapkan syahadat, tetap mengakui agamanya, yaitu agama Abdul Muthalib. Itu menjadi sebuah kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, setelah wafatnya Abu Thalib, pamannya Sayyidina Khadijah, yaitu istri dari Nabi Muhammad SAW, itu meninggal dunia. Ini juga menjadi sebuah kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-10 kenabian, di usianya yang 65 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu berusia 50 tahun. Selanjutnya, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di tengah kesedihan mendalam karena ditinggal orang-orang terdekatnya, Nabi Muhammad itu mendapatkan sebuah peristiwa Isra Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad SAW itu mengalami peristiwa yang begitu sangat luar biasa, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha dengan mengendarai buruk. Pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan perintah sholat. Selanjutnya, peristiwa tanda-tanda wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika dakwah sudah semakin sempurna dan Islam mengendalikan keadaan, mulailah tampak tanda-tanda perpisahan dari Nabi Muhammad SAW dengan kehidupannya. Hal tersebut tampak dari perasaan, ucapan, dan perbuatan beliau. Pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW itu melakukan iktikaf selama 20 hari, padahal pada tahun-tahun sebelumnya itu beliau hanya beriktikaf selama 10 hari. Kemudian malaikat Jibril mengajarkannya Al-Quran sebanyak 2 kali, padahal sebelumnya hanya 1 kali. Pada hari Sabtu, yaitu sehari atau 2 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW itu, yang mana sebelumnya itu sakitnya kan semakin parah, namun pada saat itu sakitnya itu terasa ringan, maka diapitlah oleh kedua orang. Beliau keluar untuk sholat zuhur, sementara itu Abu Bakar sedang mengimami sholat menggantikan beliau.
Ketika Abu Bakar melihat, maka Abu Bakar berusaha mundur. Namun Rasulullah SAW itu memberikan isyarat kepadanya agar tidak mundur. Maka Rasulullah SAW itu didudukkan di sisi kiri Abu Bakar, dan Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Sehari sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW itu memerdekakan budak. Beliau pun bersedekah sebanyak 9 dinar, dihadiahkan kepada kaum muslimin. Lalu pada malam harinya itu Aisyah meminjam minyak untuk lampu dari tetangganya. Saat itu baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi untuk mendapatkan 30 sak gandum. Lalu hari terakhir dalam kehidupan Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu hari Senin, ketika kaum muslimin semuanya itu sholat subuh yang diimami oleh sahabatnya Abu Bakar, Rasulullah SAW itu membuka tirai atau gorden rumahnya untuk melihat mereka. Beliau tersenyum dan tertawa. Abu Bakar mundur ke barisan sholat karena dia mengira Rasulullah SAW itu akan sholat, namun Rasulullah SAW itu malah melambaikan tangannya dan memberikan isyarat agar mereka meneruskan sholatnya. Kemudian beliau masuk kembali ke kamarnya dan menutup tirai rumahnya. Pada saat itu lalu kemudian waktu duha tiba, Rasulullah SAW itu memanggil Fatimah, lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Dia pun menangis. Kemudian beliau membisikkannya lagi. Kali ini dia tersenyum. Rasulullah pun memberikan kabar gembira kepada Fatimah bahwa dia adalah pemimpin wanita di alam ini. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW itu memanggil kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain, dan mencium keduanya, lalu berwasiat kepadanya. Kemudian terhadap istri-istrinya, beliau juga memberikan nasihat serta pesan-pesan. Mulailah saat itu sakratul maut. Nabi Muhammad SAW itu berada di pangkuan Aisyah. Saat itu Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa siwak Rasulullah SAW itu untuk memandang ke arahnya. Di hadapan Rasulullah SAW itu terdapat air dalam sebuah wadah. Beliau memasukkan kedua tangannya dengan wadah tersebut, mengusapkan ke wajahnya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian ada sekaratnya. Saat beliau wafat, Nabi Muhammad wafat, para sahabat-sahabat itu dilanda kesedihan. Beliau masih tidak banyak yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu wafat. Sekian itulah kisah biografi serta sejarah dari Nabi Muhammad SAW. Namun masih banyak kekurangannya. Saya sendiri selaku yang menyampaikan kisah-kisah dari Nabi Muhammad serta sejarahnya. Memohon maaf apabila banyak kekurangan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.